Halo Bapak Ibu Guru, salam dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya Rio Yonatan dalam pembahasan tips dan trik soal modul yang kedua profesional KB yang keempat tentang anak dengan hambatan penglihatan atau dengan gangguan penglihatan. Baik Bapak Ibu, ini merupakan salah satu modul favorit saya untuk saya bahas karena selain eksplorasi tentang bahannya, saya juga menguasai dengan beberapa hal yang sifatnya optimal. Jadi ini menurut saya sangat menarik untuk saya bahas. Baik Bapak Ibu, kita akan coba untuk masuk kepada pembahasan yang pertama ya. Baik, soal nomor 1 di modul 2 profesional KB yang keempat. Contoh penerapan teori belajar konstruktivisme adalah, ingat, konstruktivisme itu adalah berjenjang. Kelompok itu tidak menjadi penerapannya. Peer tutorial juga bukan, belajar terprogram juga bukan, belajar tuntas juga bukan. Jadi yang lebih tepat dengan konsep teori belajar konstruktivisme adalah belajar mandiri. Lalu nomor 2, di bawah ini yang tidak termasuk dalam konsep RPP adalah, nah ini Bapak Ibu, ketika ketemu soal seperti ini, usahakan tidak membaca soal sampai habis, jawaban tidak sampai habis. Opsi jawabannya kita baca saja, kunci-kuncinya saja. RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kepada kegiatan belajar peserta didik. Itu sudah benar, termasuk ya. RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Benar. Guru merancang pemanggalan RPP untuk setiap pertemuan. Benar. RPP disusun dengan memperhatikan silabus atau pemetaan kompetensi. Benar. Lalu yang B bagaimana? Setiap guru dalam satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis. Konsep RPP tidak seperti itu. Ini kalau sudah seperti ini adalah konsep administrasi dari guru tadi. Jadi kalau menyusun RPP kewajibannya iya betul. Ini adalah salah satu kewajiban dari guru. Jadi lebih kepada administrasi. Nomor 3. Seorang peserta didik tunanetra usia 10 tahun yang baru mengalami ketunanetraan selama 6 bulan. Materi pembelajaran yang harus diprioritaskan adalah, ini soalnya kayak mirip dengan yang KB kedua ya, kayaknya tadi ya, itu tetap orientasi dan mobilitas. Baik, pengenalan sayur-sayuran pada anak tunanetra dengan cara, kenapa memanen sayuran di kebun tidak termasuk dalam pengenalan sayur-sayuran pada anak tunanetra? Biasanya untuk memanen sayur-sayur di kebun ini kan tidak banyak jenis sayurannya, jadi tidak terlalu optimal untuk pengenalan. Makan sayur di restoran, konsep makan sayur di restoran juga mungkin dia tidak bisa mengeksplor dari pengenalan sayur-sayuran tadi. Tidak banyaklah bahasa seperti itu. Menanam sayuran, kalau misalnya sampai puluhan sayuran harus dia tanam, tidak akan selesai belajarnya, juga butuh waktu yang lama. Mencium bau sayuran kalau masih mentah atau sudah matang kayaknya tidak terlalu memiliki bau yang khas ya, tidak seperti kayak dagingan gitu ya. Tapi kalau memasak sayuran itu bisa sekaligus mengenal sayurannya, tahu cara proses memasaknya, dan harapannya bisa dimakan juga. Jadi lebih kompleks untuk pengenalan sayur-sayuran. Nomor 5, siswa low vision masuk ke sekolah inklusi yang diberikan pertama adalah alat penglihatan. Low vision tidak semuanya bisa menggunakan alat bantu penglihatan ya. Kalau low visionnya itu dia hanya bisa menangkap cahaya saja, tidak bisa menjadi fungsi kalau dibantu dengan alat bantu penglihatan. Media pembelajaran yang dimodifikasi, ini ceritanya yang diberikan pertama kali masuk dia apa sih? Kalau ini kan sudah masuk kepada teknis materi ya, jadi tidak sesuai. Program pembelajaran yang sesuai itu juga sudah masuk ke dalam pembelajaran. Mencarikan teman pendamping kayaknya
Kalau anak tunanetra yang sudah sekolah di inklusi tadi tidak terlalu membutuhkan teman pendamping karena mereka konsepnya sudah baik dalam aksesibilitas, orientasi dan mobilitasnya. Jadi tidak terlalu dibutuhkan, tapi lebih kepada menentukan tempat duduknya. Tempat duduknya bagaimana? Kalau bisa memang tempat duduknya diatur di tempat duduk yang paling depan. Baik, nomor 6, seorang guru akan memberikan pembelajaran tentang gajah kepada siswa anak tunanetra. Sebaiknya menggunakan media. Jadi kalau tentang gajah itu bukan hanya suara ya, itu nggak bisa untuk diberikan gambar gajah. Bagaimana mereka bisa melakukan imajinasi kalau kita kasih gambar, sedangkan mengalami hambatan dalam penglihatan. Relief gajah agak susah karena kalau relief gajah tadi kan hanya sebatas tulang mendulang ya, jadi tulang-tulangnya saja yang kita bisa explore, jadi tidak bisa secara umum. Film gajah kaitan terhadap visual juga kayaknya tidak cocok karena anak tunanetra kan mengalami kesulitan dalam visualnya. Tapi kalau model gajah itu bisa. Kenapa model gajah sih? Sama kayak kita kalau gampangannya itu seperti manekin lah, patung manusia. Jadi kalau misalnya mengenal manusia tadi, gampangannya ketika kita mengenalkan patung manekin tadi. Jadi model gajah kita bisa gunakan. Nomor 7, dalam pembelajaran untuk siswa tunanetra, soalnya agak tidak begitu baik ya ini ya. Dalam pembelajaran untuk siswa ATN, harusnya dalam pembelajaran untuk siswa, saya beberapa kali ketemu dengan soal-soal model seperti ini, jadi kayaknya kurang begitu pas. Dalam pembelajaran untuk siswa anak tunanetra, cukup dalam pembelajaran untuk siswa tunanetra, guru menjelaskan materi dengan metode ceramah tanpa adanya media akan menimbulkan verbalism, tidak. Kebosanan, enggak juga sih, tapi bisa saja gitu kan. Monoton, enggak. Kebingungan, yang jelas pasti gaduh ya. Karena kenapa? Dia pasti bakal ngomong, ibu ini apa, ini tidak bisa saya tangkap dan sebagainya. Jadi akan timbul kegaduhan. Karena ini ceritanya pembelajaran di dalam kelas. Jadi lebih tepatnya kegaduhan. Lalu nomor 8, dalam pembelajaran anak tunanetra, benar ini sudah soalnya, sebaiknya diberikan perintah berikut ini. Dalam pembelajaran anak tunanetra, jadi perintahnya bagaimana? Jadi kalau kita jawab tutup pintu itu, agak kabur dengan kata-kata itu. Kalau kita yang melihat, mungkin kita bisa lihat dengan visual, tangan sambil menunjuk tutup pintu itu mungkin bisa. Lalu kalau misalnya buatlah jadwal pelajaran, bagaimana cara membuat jadwal pelajaran ya kalau teman-teman yang mengalami gangguan penglihatan ya? Kayaknya tidak sesuai diberikan perintah seperti itu. Kamu pergi ke sana, ini sama dengan konsep opsi yang E. Lalu sebelah kirimu ada pintu. Bener dia ngasih petunjuknya, bener, cuman jaraknya berapa meter dia kan nggak bisa ngukur. 2 meter, jangankan 2 meter, 2 jengkal aja mungkin dia agak kesulitan untuk melihat, karena kiri itu lebih kepada gampangnya gini, kalau kita tutup mata kita jalan belok-belok ya, tidak bisa jalan lurus ya, apalagi ini mengalami penglihatan kita suruh minta ke kiri ada pintu kan susah. Tadi jadi yang lebih tepat adalah A, ambil buku di atas meja, spesifik, jelas, padat, dan tidak bertele-tele. Ambil buku di atas meja. Jadi kalau yang dia duduk di meja, tinggal ngambil aja buku di atas mejanya. Begitu ya Bapak Ibu ya. 9. Anak menuang air penuh ke gelas. Untuk mengetahui penuh atau tidaknya dengan cara, mendengarkan suara air dituang. Bisa mendengarkan suara air. Jadi ini ceritanya tunanetra suruh mengisi air. Bisa dia mendengar suara air yang dituang, tapi dia akan kesulitan ketika sudah penuh. Bagaimana kecepatan dia mendengarkan dengan dia menurunkan teko yang dia tuangkan ke dalam gelas? Kalau tidak cepat bakal tumpah. Jadi kayaknya yang A tidak bisa. Dengan cara memegang gelas saja, kalau misalnya air panas ya membahayakan ya. Memegang gelas kalau airnya sama dengan suhu ruangan juga susah.
tanya ke orang lain, kalau ada orang lain, kalau tidak ada bagaimana? Karena kan sifatnya kemandirian ya. Menggoyangkan gelas pasti resikonya tumpah. Yang paling tepat adalah memegang bibir gelas. Jadi salah satu jarinya itu ada di bibir gelas. Ketika sudah penuh, mau dia air dingin, mau dia air panas, mau dia air yang suhu ruangan, dia akan terdeteksi ketika dia sudah penuh. Lagi, nomor 10. Nah, ini tepat soalnya sudah Bapak Ibu. Pembelajaran untuk anak tunanetra, bukan pembelajaran siswa anak tunanetra, bukan. Pembelajaran untuk anak tunanetra yang termasuk dalam touch analytic adalah jadi analisis menggunakan sentuhan. Pembelajaran uang koin. Anak tunanetra itu tidak bisa mengenal bentuk angka 100 yang menimbul tadi, itu kesulitan, mereka tidak bisa. Eksplorasi pembelajaran tidak ada kaitan terhadap touch analysis. Membayangkan imajinasinya tidak sebaik seperti kita yang tidak mengalami ketunanetraan. Perabaan pohon tomat, ini pengecoh. Perabaan pohon tomat. Jadi pembelajaran touch analysis. Jadi kalau perabaan pohon tomat hanya meraba saja, jadi seperti apa ya? Kalau kita meraba pohon tomat tuh terlalu absurd ya. Jadi ini bagian akar, kan susah nih kalau kita mau mengenal akar tadi, kan berarti kita harus cabut dulu akarnya. Ini bagian bunga, salah-salah bunganya tidak jadi pohon tomat, buah tomat nantinya. Jadi lebih tepat adalah miniatur gajah, kayak patung-patung gitu loh Bapak Ibu. Nah, itu yang bisa dilakukan untuk anak-anak tunanetra. Baik, sekian video dari saya di modul kedua profesional KB yang keempat. Semoga video saya ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Salam hormat kepada Bapak Ibu guru semua. Aku, kamu, kita setara. Terima kasih.